Nggih, biasanya nih jadwal kajian ini ya, hadis arba'in ya bersama Gus Sabili lah. Malam ini Sidin berhalangan hadir, kemudian badal menggantikan biar majelis kita kada kosong jalan terus saben saben minggu. Jadi biasanya hadis arba'in lah ulun malam ini ingin membacakan lah kitab Risalatul Mu'awanah ini karangan Habib Abdullah Al-Haddad ya. Jadi ini kita peringan aja sebenarnya tentang nasihat-nasihat kehidupan, tentang kebajikan, ya, tentang akhlak. Jadi ringan, sederhana, tapi mudah-mudahan ya nasihat-nasihat yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau ini bermanfaat bagi kita, ya, bermanfaat bagi kita sebenarnya. Karena nasihat itu juga lah, kata Rasulullah, dinun nasihat, agama itu nasihat, ya lah. Agama itu adalah nasihat biar kita jadi makin baik, ya, makin hari makin baik. Ada banyak pasal ya di kitab ini sebenarnya. Ulun pilih yang ibaratnya yang sekali pertemuan itu selesai, jadi yang pendek-pendek aja karena kita insya Allah di sini sambil menunggu datangnya waktu Isya insya Allah ya. Jadi ulun ingin membacakan di sini lah nanti mungkin sedikit-sedikit menambahi tentang pasal rutinitas atau kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, kebiasaan membaca Al-Quran. Jadi ini ada di dalam kitab ini. Jadi kada mulai awal lah. Jadi ulang pilih yang memang ringkas di sini. Jadi ujar Sidin, ayakuna laka wirdun min tilawatil kitab. Jadi ujar Sidin hendaknya ya engkau itu punya wirid, punya kebiasaan. Apa namanya kita? Ya kebiasaan lah. Punya wirid. Wirid kita apa biasanya main HP lah wirid. Punya kebiasaan. Nah, punya amalan atau rutinitas dalam beribadah. Nah, rutinitas lah bahasanya. Punya rutinitas, punya wirid, punya kebiasaan. Min tilawatil kitab, yakni membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Al-Kitabil Aziz, kitab suci yang mulia ya, dalam hal ini Al-Quran. Jadi ujar Sidin, hendaknya kita punya kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau di sini ada yang sudah tuh alhamdulillah, pertahankan terus sampai mati ya. Karena kebiasaan itu kebiasaan yang sangat bagus. Tudawimu ala qiraati fi kulli yaumin wa lailin, yang engkau rutin membacanya setiap siang dan malam. Jadi bisa siang dan malam atau siangnya aja atau malamnya aja, intinya setiap hari lah. Sesempatnya kita atau kita memang menyempatkan. Kada bisa banyak sedikit barang, kada bisa sedikit banyak barang. Ditarget, bagusnya ditarget. Nah, Jarsidin sini ada menyampaikan wa adna dzalika antaqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatan. Jadi ujar Sidin minimalnya adalah ya engkau itu hanya membaca 1 juz. Minimal ujar Sidin 1 juz. Insyaallah mudah ya lah. Ya lah juz Milo, juz mangga gitu. Kalau kada sanggup ya setengah juz barang lah sebenarnya, kan kada mesti juga ini. Tergantung kesibukan kita masing-masing. Kalau sibuk benar ya paling kada setengah juz atau 1/4 juz paling kada. Tapi ada kita rutinitas membaca Al-Quran gitu. Sehingga setiap bulannya bisa khatam. Nah, jadi fi kulli syahrin khutmah. Jadi setiap bulannya khatamkan 1 hari 1 juz, kan sebulan khatam ya lah. Atau sebulan gajian. Ini tiap bulan lah. Wa 'ala dzalika an takhtima fi kulli salasatin ayyam.
Dan maksimalnya engkau mengkhatamkan setiap 3 hari. Jadi ini paling maksimal karena para sahabat itu mereka ada yang setiap hari bisa khatam. Kata Rasulullah tuh keracapan, terlalu racap, paling kada 3 hari dilambati lagi. Jadi kalau 3 hari khatam berarti 1 hari 10 juz lah. 10 juz bisa. Kalau orang ini hafal sudah sambil menyetir baca Qur'annya. Sampai ke Tanjung khatam misalnya gitu. Padahal. Jadi seperti itu. Jadi paling kada ujar sidin minimalnya 1 hari 1 juz. Ini kalau kawa bagus benar alhamdulillah. Tapi kalau kada kawa pun paling kada setengah juz misalnya kayak gitu lah. Atau kalau kada 3/4 lah ya, 3/4 juz. Kalau kada kawa juga ya setengah juz. Kalau kada kawa 1/4-nya barang. Nah, kalau kada kawa lagi berapa? 1/4 juz berarti 5 halaman. Karena 1 juz itu 20 halaman. 1/4 juz 5 halaman. Kalau kada kawa juga berarti 4 halaman atau 3 halaman sehari semalam. Targetkan, dirutinkan. Karena ujar Rasulullah, "Abul a'mali ilallah adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang rutin dilakukan wa in qala, meskipun sedikit. Jadi walaupun cuma 2 halaman aja sehari tapi ini rutin enggak wena titir sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 halaman aja. Tapi ini rutin itu luar biasa bagus. Atau punya kebiasaan salat sunah taubat 2 rakaat aja tapi rutin ba'da isya ba'da maghrib atau ba'da isya disempatkan salat sunah taubat misalnya. Bagus kayak gitu. Berikutnya beliau melanjutkan anna liqiraatil Qur'an fadlan aziman. Ketahuilah bahwa jadi wa'lam ujar sini bahwa membaca Al-Qur'an itu punya keutamaan yang agung. Nah, punya keutamaan yang luar biasa. Fadlan aziman. Wa asaron fi tanwiril qalbi. Jadi punya keutamaan yang agung dan pengaruh yang besar terhadap hati. Jadi insya Allah hati itu nyaman lah kalau kita biasa baca Quran itu. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi afdhalul ibadati, ibadah yang paling baik, ibadah yang paling afdhal bagi ummati qiraatul Quran. Bagi umatku itu adalah qiraatul Quran, baca Quran. Masyaallah. Baca Quran. Jadi matanya berpahala melihat, lisannya berpahala karena mengucapkan, telinganya pun berpahala karena mendengarkan. Baca Al-Quran bagus benar lah kalau kita punya kebiasaan seperti ini. Kalau belum maka bisa dimulai, mulai malam ini, mulai besok. Jangan banyak langsung, jangan. Karena biasanya kalau memulai langsung banyak itu kada tahan lawas. Dikit-dikit dulu, dikit. Rumusnya jangan banyak langsung. Kalau terlalu bersemangat kan habis kajian langsung 1 juz, 2 juz misalnya. 3, 4 halaman, 5 halaman. Tapi kalau misalnya mau 1 juz langsung enggak ada apa-apa. Jadi paling baik ibadah dari umat itu adalah membaca Al-Qur'an. Sini ada juga waqala Aliun karamallahu wajhah, ujar Imam Ali, man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan berdiri dalam salat, kana lahu bikulli harfin mi'atah hasanatin. Jadi setiap hurufnya itu, jadi dia berdiri dalam sholat baca Quran. Ya kayak kita ya lah habis Fatihah kan baca surah itu Quran dulu. Nah itu pahalanya ujar Imam Ali, ini jadi hadis riwayat Imam Ali. Itu pahalanya setiap hurufnya ia mendapat pahala 100 kebaikan. Mi'atu hasanatin. Jadi setiap
satu huruf yang dia baca, bukan satu ayat, bukan satu huruf yang dia baca, maka pahalanya 100 kebaikan. Kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya sambil berdiri, karena ada lagi sholat sambil duduk, pahalanya sholatnya sambil berdiri, pahalanya 100 kebaikan, setiap hurufnya. Jadi misalnya kita baca Kulhu misalnya, surah Al-Ikhlas, itu ada 47 huruf. Nah, berarti dikali 100 tuh, berarti 4.700 pahalanya, pahala kebaikannya, menurut hadis ini. Nah. Berikutnya Imam Ali melanjutkan hadisnya, wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an sambil duduk, membacanya dengan duduk dalam sholat, jadi dia membaca Quran dalam sholat, tapi dari sholatnya sambil duduk. Emang boleh kan sholat sambil duduk? Nah, boleh. Ada hadisnya nih. Jadi kalau sholat sunnah berdiri itu kadang masuk rukun lah. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Kenapa? Karena berdirinya kadang masuk rukun. Beda kalau sholat wajib, sholat fardu, maka berdiri itu masuk rukun dia. Harus kalau kita sanggup berdiri, wajib berdiri karena masuk rukun. Tapi kalau sholat sunnah itu kadang masuk rukun berdiri. Jadi boleh duduk sebenarnya. Habis ini dudukan janganlah, karena pahalanya tuh banyak kalau berdiri juga, pahalanya tuh banyak kalau berdiri walaupun sholat sunnah. Nah, ujar Imam Ali, kalau membaca Al-Quran dalam sholat sambil duduk sholatnya nih, maka pahalanya 50 kebaikan, setengah yang tadi, setengah yang sambil berdiri. Jadi bolehlah sholat itu sambil duduk sebenarnya untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh kalau kita mampu, kecuali kita kadang mampu berdiri baru boleh. Tapi kalau berdiri bagus lagi, pahalanya terbanyak. Pahalanya terbanyak berdiri. Jadi kalau kan ada melihat orang kan sholat sambil duduk sunnah, nah jangan tahajud, mungkin dia paham lah, jadi dia mengambil kebolehan, kemubahan. Tapi kada umum di kita lah, di masyarakat kita di Banjar ini kada umum. Di sini sholat sunnah berdirian juga. Kalau yang sholat sunnah berdudukan misalnya gitu. Allahu Akbar, jadi kalau dudukan gitu. Oke, masih di sini Imam Ali melanjutkan, wa man qara'ahu wa huwa kharijas sholati wa huwa ala taharatin kana lahu kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Jadi dari sini barang siapa yang membacanya di luar sholat, ini di luar sholat dan dalam keadaan suci, masih ada wudu, ya suci dari hadas besar, hadas kecil maksudnya ya. Maka setiap hurufnya ia mendapat pahala 25 kebaikan. Wa isruna hasanatan. Jadi baca Quran sambil wudu lah, masih ada dalam keadaan wudu. 25 kebaikan. Jadi ini di luar sholat, kita kayak baca Quran biasa. Berikutnya beliau lanjutkan, wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana lahu kulli harfin asyru hasanatan. Nah, dan barang siapa yang membacanya, baca Al-Quran tadi, tidak dalam keadaan suci, jadi dia berhadas kecil, maka dengan setiap hurufnya ia mendapat pahala 10 kebaikan. Bolehkah baca Quran kada ada wudu? Nah, jadi ini maksudnya baca Quran yang hafalan lah. Karena kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kita itu, yang kada boleh itu memegang Al-Quran. Kita nih belum berwudu, masih ada hadas, habis dari WC misalnya belum berwudu, nah itu jangan memegang Al-Quran. Jangan megang Al-Quran, berwudu dulu hanya megang Al-Quran. Nah tapi membacanya ya boleh, misalnya kita hafal surah Al-Kautsar misalnya, baca aja. Nah pahalanya di sini disebutkan kata Imam Ali 10 kebaikan. Setiap hurufnya nih lah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau misalnya kita di mana lah, pas lagi ke WC, pas keluarnya memang kada ada keran, kada ada yang wudu. Nah, jadi ini hadas kecil nih keadaannya nih. Kada apa-apa berzikir misalnya, baca Quran yang hafalan kita kada apa-apa. Karena kita masih hadas kecil aja, bukan hadas besar. Ya, hadas kecil.
Baca Quran gak ada apa-apa. Masih 10 kebaikan setiap hurufnya, pahalanya. Nah, jadi pahalanya genal benar lah membaca Al-Quran ini. Berikutnya Imam Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan, ayyakuna hammuka fi tilawatika maksuran 'alal iksari minha duna tadabburin wa tartilin. Jarsidin. Ini bagus nih. Ini Jarsidin mewanti-wanti lah sebenarnya. Jadi Jarsidin, ayakuna hammuka fi tilawatika maksuran. Jadi jangan sekali-kali tujuanmu membaca Al-Quran itu, membaca kitab suci tadi lah, hanya untuk memperbanyak bacaan saja. Duna tadabburin wa tartilin. Tanpa merenungi dan tanpa tartil. Nah, ini juga lah mesti diperhatikan juga. Jadi membaca Al-Quran itu memang selain membaca, bagusnya ditadaburi, dibaca terjemahannya, artinya, nah, dipikirkan, direnungkan, gitu. Berikutnya, yang kedua, dengan tartil. Jadi tadabburin wa tartilin, dengan tartil. Tartil itu maksudnya dia membaca Al-Qur'annya dengan sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi kada boleh asal-asalan baca Al-Qur'an itu memang panjang pendeknya, gimana idgham, gimana idgham bi gunnah, gimana idgham bila gunnahnya, gimana ikhfa, ya. Ada aturannya. Nah, kayak pun belum bisa, ya belajar, belajar duduk, tempat duduk. Nah, kalau belajar kita baca Quran masih salah-salah, kan apa-apa? Karena kita masih dalam proses belajar. Terus baca Quran dalam proses belajar itu kada apa-apa salah-salah. Kenapa? Kita dimaafkan karena kita memang sedang dalam proses belajar. Yang kada boleh itu kita baca Qurannya masih belum tartil, masih jauh dari kaidah tajwid. Dua, kita kada belajar juga. Nah, itu kada boleh. Kada belajar kita, maksudnya belajar terus lah, belajar. Nah, masalahnya sekarang belajarnya di mana? Kalau kanak-kanak banyak lah TPA tuh. Di sini juga ada yang kalau yang dewasa di mana? Di Play hari ini ada ya lah mungkin lah. Bahari di sini ada ya lah yang dewasa setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Ada. Karena itu paling asas lah, tajwid itu tartilnya paling asas. Waratilil Qur'ana tartil. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, ini di Panggung ada juga, di Masjid Panggung, Masjid Al-Mujahidin. Ada tuh tiap malam Rabu ada. Tiap ada maghrib sana ada kajian khusus orang dewasa. Karena ulun juga yang ngisi. Ada insya Allah. Karena itu tamu pulang pian kalau hadir di situ lawan ulun gitu. Ulun yang mengisinya. Ini lanjut di sini. Jadi tadi dengan ini ya, dengan tadabbur dan tartil. Tadabbur ini direnungkan lah, makanya bagusnya kita baca Quran itu yang ada terjemahannya. Nah, jadi kalau Al-Quran yang pakai terjemahan, jadi kita kalau hendak tahu artinya langsung aja lihat terjemahan. Kalau kada ada terjemahan itu ngalih istilah kan, mencari, mengambil HP misalnya, cari yang pakai terjemahan, atau bagus lagi yang per kata, nah, atau yang pakai terjemahan lah. Jadi kita hendak tahu artinya itu tahu, oh ini maknanya ini. Jadi kita bisa merenung. Kan banyak kisah, kan ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim, di sana ada kisah Nabi Yusuf. Jadi kita bisa merenungi. Ada perjalanan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan, itu kan masalah apa Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Khidir merusak perahu, membangunkan tembok anak yatim. Itu bisa kita renungkan itu. Oh, terjemahannya ini kayak. Bagaimana Nabi Sulaiman misalnya. Para jin wah bergerak-gerak begawian. Nabi Sulaimannya kayak ini aja. Padahal sudah meninggal ternyata. Jadi jin itu kada tahu juga lah. Nah, jin tuh kada tahu. Ini Nabi Sulaiman kayak ini kan, itu pegawainya tuh jin, begawian. Habis itu ini tongkat Nabi Sulaiman ini dimakan rayap.
Sampai habis tergugur kalau jadi tergugur ya. Nabi Sulaiman ini hanya tahu pada bagian jin itu bahwa Nabi Sulaiman ini telah wafat. Nah, ternyata tuanku ini sudah wafat. Mun sempat dimakan rayap tuh berarti sudah hitungan tahun itu. Nah, jadi jin tuh kada tahu juga Pak ya. Jadi jangan bersekutu dengan jin. Jin itu kada tahu juga. Orang mati di hadapannya kada tahunya. Begawian harusnya. Disuruh apa gitu kan begawian. Sampai tadi tongkat Nabi Sulaiman tuh dimakan rayap, tergugur sidin. Hanya tahu bagian jin ini bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Itu dalam Al-Quran juga cerita kayak itu. Nah, jadi bagusnya Al-Quran itu dengan ada yang terjemahan atau dengan tafsirnya bagus lagi. Minimal dengan terjemahannya lah dulu kita bisa tahu artinya apa. Jadi adalah hikmahnya adalah jadi jin itu kada tahu juga. Misalnya ditakuni siapa juara Piala Dunia nih tahun ini nah kada tahu jin. Yang pasti bukan Portugal ya kalau. Masya Allah. Semifinal kah sudah nih? Iyalah. Sampai mana tadi lah? Dengan tartil, dengan tadabbur tadi lah. Oh ya. Nah, jadi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad dari Sidin, idza talauta bitadabbur ya, wa tafhumi wasta'in 'ala dzalika bitartili wa ahdiri fi qalbika uzbatal mutakallim ya subhanahu. Jadi ujar Sidin, jangan sekali tadi saat kamu membacanya ajarnya, saat kamu membaca Al-Qur'an itu, maka hendaklah merenungi dan memahami. Direnungi, dipahami. Makanya bagus tadi dengan terjemahan Al-Qur'an itu. Atau pakai HP bisa juga lah, pakai HP aplikasi bisa. Direnungi, dipahami, ditadaburi. Jadi jangan mengejar banyaknya aja, Sidin. Jangan mengejar banyaknya aja. Jangan sekali-kali seperti itu. Jadi sambil ditadaburi dan juga dengan bacaan tartil tadi ya. Karena sekarang ini Banglah sudah zamannya Banglah berbanyak-banyakan itu. Apalagi mau sudah tergabung di ini grup One Day One Juice itu baguslah grupnya. Tapi kadang lupa untuk mentadaburi lah mungkin. Lupa mentadaburi sama mungkin lupa kontrol tartilnya, tajwidnya. Jadi yang penting sehari itu 1 juz gitu loh, sehingga lupa mentadaburi. Jadi perlahan-lahan saja sambil direnungkan ceritanya, maknanya. Ada perintah, ada larangan, ada qasas, ada cerita-cerita di situ. Jadi kita mentadaburi menjadi hikmah bagi kita saat kita membaca itu. Ya, menjadi hikmah bagi kita. Beliau melanjutkan, jadi saat membacanya hendaklah direnungi dan memahaminya, lah berusaha memahami. Pergunakanlah cara perlahan-lahan untuk mewujudkannya. Jadi memang perlahan-lahan. Kalau laju itu memang kada sempat mentadaburi kita, merenungi. Jadi memang perlahan-lahan. Jadi bagusnya memang jangan kejar banyaknya dulu, tapi kualitasnya, nah, itu biar itu berefek bagus bagi kita, berefek baik bagi kita. Jadi baca Quran itu juga bermanfaat. Walaupun kalau kita kada tahu paham artinya juga bermanfaat bagi hati kita. Tapi kalau kita paham maknanya, itulah tujuan yang sebenarnya lah dengan membaca Al-Quran. Jadi hadirkanlah dalam hatimu akan keagungan Zat yang Maha Suci. Jadi sampai situlah. Wa annaka baina yadayhi taqra'u 'alaihi kitabahu alladzi amraka fihi wa nahaka wa wa'adzaka wa wasaka. Karena di dalam Al-Qur'an itu ya, seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Kita tuh mengaji itu seolah-olah kita berada di hadapan Sidin. Kan itu kan kalamullah kan. Dan kita membaca kitabnya.
Nah, di dalamnya itu ada macam-macam, ada perintah, ada perintah, ada amaroka fihi wa nahaka, ada larangan, wa wa'azoka wa wasoka, ada nasihat-nasihat dan ada wasiat-wasiat. Wa kun inda qiraati ayatit tauhid wa tamjid mumtalian bil ijlali wa ta'zimi. Jadi di dalamnya ada berbicara masalah keesaan tauhid, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat membaca kayak gitu kita jadilah orang yang penuh dengan perasaan mengagungkannya, wa ta'zim pas membaca kayak itu. Makanya bagusnya tadi dengan terjemahan tadi. Itu. Jadi kita paling kadang kalau kita pakai Al-Qur'an terjemahan, niatnya tuh paling kadang sudah ada bahwa kita hendak mentadaburi juga. Nah, sudah ada niatnya kayak itu. Jadi bukan sekedar membaca banyaknya aja. Bisa pakai Al-Qur'an ini lah, Al-Qur'an yang cetak atau pakai HP bisa juga sekarang lah, pakai HP kayak ini lah. Pilih aja aplikasi yang kita nyaman, fontnya dipilih. Di-download banyak-banyak, nah pilih sebuting-buting, nah yang mana nih yang menurut kita nyaman. Yang mata kita tuh nyaman, ganal-ganal tulisannya misalnya. Jadi kita tuh enak, enjoy membacanya, ketagihan terus. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'idi mumtalian. Ketika kita membaca ayat-ayat yang menunjukkan janji dan ancaman misalnya lah, maka jadilah kita orang yang penuh perasaan suka dan takut. Misalnya ada janji mengenai surga, maka kita langsung hendak benar masuk surga. Kan Al-Quran bicara gitu kan, surga mengalir di dalamnya empat macam sungai. Sungai air yang jernih, Masya Allah. Biasa di kita lah, di Banjar banyak sungai. Sungai susu, sungai Homer. Nah, ada Homer lah. Dan sungai madu. Dalam Al-Quran, wah kita hendak benar masuk. Atau pas ancaman lah, Allah mengancam dengan siksa neraka, langsung kita kada hendak masuk. Jadi itu pentingnya kita ada tadabbur. Kada hendak masuk kita, kada hendak kita mendapat ancaman kayak itu. Berarti kita berusaha agar menjaga diri dari kemaksiatan, dari maksiat, karena maksiat itulah yang mengantarkan kepada neraka tadi, kepada dosa. Jadi pentingnya tadi baca Quran dengan tadabbur, merenungkan makna-maknanya. Wa inda qiraati ayatil awamiri wazawajir syakiran mu'tarifan bit taqsiri au mustaghfiran aziman alat tashmir. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang perintah, larangan, maka jadilah orang yang penuh dengan perasaan syukur, seraya penuh pengakuan akan kelalaian kita, atau meminta ampun sambil bertekad untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah insyaallah kadang rasaan. Masya Allah. Okay. Jadi pas ketemu ayat tauhid langsung muncul kita mengagungkan Allah lah. Pas muncul ayat tentang cerita tentang surga, harus hendak kita pengen masuk. Pas muncul cerita mengenai siksa neraka, wah kita langsung kada hendak. Artinya kita hendak masuk surga, berbuat taat, berarti kan kita hendak menjauhi neraka, kada hendak masuk neraka tadi, maka kita menjauhi pula apa-apa yang Allah larang bagi kita. Saat ayat-ayat perintah muncul di hati kita perasaan, wah kita nih lah mungkin kalau kada karena pertolongan Allah, mungkin kada kawa juga kita untuk taat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mungkin bisa taat sudah sejauh ini ya. Kalaupun ada larangan-larangan terlanggar, kita minta ampun kepada Allah, ya Allah mudah diampuni. Jadi itu berefek baca Quran dengan tadabbur itu, betul-betul bermanfaat. Walaupun tadilah misalnya kita baca Quran kada paham arti pun itu juga pahalanya luar biasa. Karena setiap hurufnya diganjar 10
10 pahala. Ini biasanya langsung cut kah pas azan kayak Pak? Langsung habis lah. Nah, jadi masih ada selembar lah. Sedikit lagi. Jadi ujar Sidin, ketahuilah bahwa Al-Quran itu merupakan lautan yang luas. Jadi Al-Quran itu lautan yang luas, darinya tuh mutiara-mutiara ilmu dan pemahaman-pemahaman yang indah dapat diambil. Memang Al-Quran ini ya sumber ilmu. Maka barang siapa di antara orang-orang yang beriman ya, yang terbuka baginya jalan memahami Al-Quran, Masya Allah, jadi dia bisa memahami Al-Quran, dia karena belajar, bisa paham Al-Quran, ya, maka baginya selalu terbukalah pemahaman-pemahaman. Sempurna cahayanya. Jadi bagus benar kita tuh duduk mengaji ini, nah, karena kan yang dikajikan Islam itu kan Al-Quran juga. Dengan duduk di majelis itulah, maka kita akan muncul pemahaman-pemahaman tadi. Sedikit, akhirnya kita paham. Ya, sedikit kan. Terkumpul ya jadi lumayan banyak kan gitu. Maka ujar Sidin, maka sempurnalah cahayanya. Berikutnya luaslah ilmunya. Nah, ilmunya luas dan menjadi tidak muyak, tidak bosan dalam membaca Al-Qur'an baik lailan wa naharan, baik malam maupun siang. Jadi terus dia hendak interaksi terus dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, mencari tafsirnya nih. Kenapa? Karena tadi sudah muncul cahayanya sudah sempurna tadi. Kenapa? Karena dia muncul pemahaman Al-Quran. Karena ia telah mendapatkan dalam Al-Quran apa yang menjadi tujuannya, dan dari Al-Quran ia memperoleh apa yang diinginkannya. Maka inilah sifat murid, Jersidin. Sifat murid itu seperti ini. Sifat murid yang sejati. Jadi di sini ada Syekh Abu Madian radhiyallahu an, Sidin berkata, la yakunul muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Ujar Sidin, ini Syekh Abu Madian inilah. Ujar Sidin, seorang murid itu tidak akan menjadi murid, pelajar, orang yang pelajar murid lah, tidak akan menjadi murid. Sini bahasanya murid kan. La yakunul muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Jadi seorang murid itu tidak akan menjadi murid yang sejati sampai ia mendapatkan dalam Al-Quran apa-apa yang ia inginkan. Jadi sampai dia mendapat pemahaman, sehingga Al-Quran itu memberikan cahaya, memberikan feedback, memberikan umpan balik. Jadi orang yang sangat bersemangat dengan Al-Quran akhirnya. Karena dia menjadi murid tadi, orang yang pembelajar. Ini sedikit lagi lah. Cepat aja. Maka ujar Sidin, hendaknya engkau tekun membaca beberapa surat dan ayat. Nah, tadi satu hari satu juz, Sidin kan maksimal 3 hari, khatamnya 3 hari, jangan lebih dari itu. Misalnya sehari 1 kali khatam, jangan keracapan. Maka hendaknya engkau tekun membaca beberapa surat dan ayat yang terdapat anjuran dalam hadis sahih untuk membacanya dalam waktu tertentu. Nah, ini bagus juga. Kita mencari keutamaannya, mencari fadilahnya. Itu bagus saja. Ya. Daripada kalau kita baca sama sekali Al-Qur'annya. Kita mengunting fadilahnya. Itu bagus saja, kada apa-apa. Misalnya wa min dzalika anna taqra'a kullai lailatin alif lam mim sajadah misalnya. Di antara itu ada yang membacanya setiap malam seperti surah alif lam mim, surah sajadah lah. Atau misalnya di sini bukan wa tabarok al-mulk, surah tabarok, surah apa tuh? Surah al-mulk lah. Wa suratal waqiah atau surah al-waqiah misalnya. Bagus saja. Kita amalkan. Surat andalan kita baca tiap hari. Kalau kita di Banjar tuh biasanya rutin
orang tua tuh 3 lah biasanya orang-orang tua kita tuh. Yasin, ya, Waqiah, Tabarak tiap hari ya Allah. Tabarok lah, jangan rak tapi rok. Tabarok. Al-Mulk, jadi Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Itu kalau digabung sekitar setengah juz itu, ketiganya tuh. Yasin tuh 5 halaman, Al-Waqiah itu 3 halaman, Al-Mulk 2 halaman setengah, jadi setengah juz. Ya 11 halaman lah kurang lebih. Jadi sadang gitu ya. Kalaupun merasa banyak, pilih aja. Misalnya kita suka Waqiah aja, Yasin kita baca. Ya Waqiah aja. Yang penting tiap hari rutin itu bagus saja. Atau Yasin aja cukup. Yasin terus tiap hari. Bagus saja. Apa? Kabul. Atau Tabarak. Misalnya kan nanti biar menjadi penyelamat kita di kubur. Bagus saja. Jadi amalan rutin kita. Jadi amal andalan kita. Tabarak harus tiap malam dia baca. Atau tiap habis subuh misalnya. Karena mungkin dia kada tegawi kalau 3-3-nya Yasin, Waqiah, Tabarok, kada tegawi 3-3-nya memang satu aja dipilih. Yang paling sedikit Tabarok. Tapi misalnya surah Sugih, yang mana surah Sugih? Waqiah. Kenapa baca Al-Waqiah? Mudah-mudahan kan terbuka hati, terbukanya banyak yang membacanya. Barakat kita bisa rutin satu surah tadi kayak itu. Setahun, 2 tahun Waqiah terus. Karena Allah buka hatinya, rasa hendak menambahi tambah karena Yasin, Tabarok, atau setengah juz biasanya menambahi, atau jadi 1 juz. Paling kadang ada amalan lah dulu. Dibanding kadang baca sama sekali, ya Allah. Itu Tabarok Waqiah. Atau kita hendak yang versi saset, versi yang lebih sedikit, misalnya kulhu aja baca. Al-Ikhlas sambil perjalanan, nah kulhu terus diulang-ulang 10 kali, 20 kali, kan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya gitu kan? Kenapa Pak? Diulang terus, habis itu ulangi lagi 2-3 kali. Kenapa Pak? Sama aja tuh baca Quran juga. Karena Al-Ikhlas kan Al-Quran. Apalagi dalam riwayat yang lain itu siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali maka seperti menghatamkan Al-Quran. Bagus saja. Kita membaca Wadduha terus misalnya. Kenapa Pak? Atau kita hafal surah-surah pendek lah. Biasanya kan surah-surah bulan puasa dari surah Al-Takasur tuh kan. Al-Takasur, Wal Asr gitu ya. Terus itu 10 tambah 3 kan. Fatihah 3 atau Fatihah 4 terakhir. Jadi 13 surah. Itu bisa juga diulang-ulang terus. Ya. Kenapa? Karena setiap hurufnya tetap terhitung pahala. Terhitung 1 huruf, terhitung 10 kebaikan. Nah, beliau melanjutkan di antaranya tadilah membaca surah-surah tertentu. Atau juga di sini menyebutkan juga wa amana rasulu ilal akhir ya, ilal akhir surah. Amanah Rasul Jirdin. Bagus dia dibaca. Nah, ini jadi kalau kita di sini jadi riwayat Jadi wirid lah. Wirid panjang sebetulnya. Jadi ba'da subuh, ba'da maghrib kita biasanya rutin membaca wirid amanah Rasul. Amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Itulah sampai selesai. Bagus juga Jirdin itu. Untuk waktu-waktu tertentu. Misalnya di sini beliau menyebutkan wa suratat Dukhan. Nah, surat Dukhan, Lailatul Isnain, malam Senin. Surat Dukhan, Jirdin bagus. Wa suratal Waqiah atau surah Waqiah. Yang maksudnya diberi. Atau surah Lailatul Isnain wal Jumu'ah ya. Jadi malam Senin surah Al-Jumu'ah wa suratal Kahfi yaumal Jumu'ati wa lailatiha. Atau surah Al-Kahfi pada siang hari Jumat ataupun malam hari Jumat. Sepanjang hari Jumat lah. Mulai malam Jumatnya sampai hari Jumat. Jumat siang sampai sorenya maka bagus membaca surah Al-Kahfi. Bagus lah. Surah Al-Kahfi itu 11 halaman. Bisa dicicil, bisa jadi kada sekali duduk bisa sekali cicil ya kan. Ba'da maghrib malam Jumat atau ba'da isyanya berapa halaman, misalnya 5 halaman atau 3 halaman. Jadi ba'da subuh hari Jumatnya baca lagi, ba'da zuhur atau ba'da Jumatan atau ba'da asar selesai misalnya, bisa kayak gitu.
kada sekali duduk dicicil. Nanti tunai surah Al-Kahfi. Atau kita yang sistem sekali gawi, sekali duduk selesai bisa juga kada apa-apa. Ya. Setengah juz itu 11 halaman. Wa in amkanaka an taqra'a suratal munjiyat ya sab'i kulla lailatin fadzalika minal fadail al-azimah. Atau di sini menyampaikan membaca 7 ayat surat munjiyat ya, setiap malam. Karena ayat tersebut termasuk dari keutamaan yang besar di sini. Nah, termasuk diantaranya adalah pada pagi dan sore membaca ayat-ayat surah Al-Hadid, surah Al-Hadid, surah setelah surah Al-Waqiah, Al-Hadid itu kan. Atau akhir surah Al-Hasyr dari sini. Atau membaca suratul Ikhlas, ya surat Al-Ikhlas, Qulhu dan Al-Mu'awwidhatain, masing-masing 3 kali. Demikian juga ketika hendak tidur membaca Al-Ikhlas, hendak guring membaca surah Qulhu serta ayat kursi. Nah, ayat kursi ini baguslah. Dalam hadis itu, hadisnya di Sahih, ayat kursi ini di dua tempat itu bagus dibaca. Yang pertama tuh ada sholat fardu, setiap sholat wajib bagus membaca ayat kursi. Dan ini kita rutin bismillah di wirid panjang ke wirid pendek termasuk biasanya ayat kursi ini. Nah, berikutnya yang kedua itu letaknya adalah saat mau tidur hendak guring. Itu juga bagus membaca ayatul kursi. Berikutnya bagus juga jadi membaca suratul kafirun, surat Al-Kafirun. Nah, jadikanlah bacaan ini sebagai akhir bacaan yang kau ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahanlah Allah mudahkan, Allah bukakan hati kita sehingga kita menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan terutama tentu saja adalah mengamalkannya. Jadi amalan kita, perilaku kita, aktivitas kita senantiasa terikat dengan Al-Quranul Karim. Salah khilaf dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.